Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Jadi di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman horor yang dialami, namanya itu Angel. Jadi Angel ini mengalami pengalaman horor saat dia berada di kontrakan bersama keluarganya. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, silahkan teman-teman subscribe, like, komen terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jawara Lanang. Jika teman-teman sudah subscribe, langsung saja kita ke videonya. Jadi ceritanya itu begini. Si Angel ini dulunya adalah orang Jawa Barat. Dia pindah ke Jawa Tengah dan tinggal di salah satu kota. Kotanya tidak bisa saya sebutkan karena si Angel yang memintanya tidak menyebutkan nama kotanya. Jadi si Angel ini pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena ayahnya itu ada tugas dinas di salah satu kota di Jawa Tengah. Karena ayahnya ini ada dinas ke Jawa Tengah, ya nggak mau si Angel sama keluarganya harus pindah ke Jawa Tengah. Langsung saja kita ke intinya. Si Angel ini saat dia menghubungi temannya yang ada di Jawa Tengah, dia sudah dikasih tahu informasi ada salah satu kontrakan rumah itu harganya sangat murah banget ya, 1 tahun itu sekitar 5 juta, tapi rumahnya itu agak besar, terus ya bangunannya sangat rapi gitu, bagus. Singkat cerita, si Angel ini langsung setuju aja dikasih tawaran kontrakan yang harganya 5 juta itu buat tempat tinggal si Angel sama keluarganya. Singkat cerita, si Angel langsung pindah membawa barang-barangnya ke tempat rumah yang dikontrak itu. Sekitar satu bulan lah, dia tidak mengalami gangguan apapun. Tapi setelah 2 bulan, awal bulannya itu dia mulai mengalami teror hantu. Apa itu terornya kira-kira? Jadi itu begini, si Angel ini memiliki kakak laki-laki namanya Agus. Jadi si Angel sama si Agus ini kakak adik. Ketika si Angel ini sekitar jam 7 malam hari Rabu, si Angel ini di rumah sendirian. Agus, ayahnya sama ibunya itu lagi keluar. Jadi si Angel ini ada di kamar main HP. Tapi di tempat ruang tamunya itu kayak ada yang jalan. Dikiranya itu Agus udah pulang dari main. Setelah dicek Angel, ternyata di ruang tamunya itu tidak ada apa-apa, masih kosong. Rumah orang yang tadinya keluar Agus sama kedua orang tuanya itu belum pulang. Dari situ si Angel mulai bingung sebenarnya itu apa. Si Angel nggak memperdulikan, dia awalnya cuek gitu dengan teror yang pertama ini. Tapi teror ini belum seberapa yang dialami Angel dan keluarganya. 3 hari setelah si Angel mengalami pengalaman horor itu, tiba-tiba si Angel malam-malam sekitar jam 11 malam mau ke kamar mandi. Di dalam kamar mandinya itu ada sosok wanita rambut panjang. Kira-kira itu apa ya? Masa ya ada penampakan di dalam kamar mandi?
Si Angel kaget, langsung bilang, "Ha, hantu!" gitu. Dia lari menuju kamarnya langsung pakai selimut gini. Si Agus sama kedua orang tuanya nyamperin lah ke kamarnya si Angel. "Ada apa kamu malam-malam teriak-teriak kayak gini?" gitu. Si Angel ngomong, "Ada hantu di kamar mandi." "Masa iya ada hantu?" gitu. Ayahnya langsung dicek sama ayahnya, tapi ternyata di kamar mandinya itu nggak ada apa-apa. Si Angel mulai bingung, kenapa cuma si Angel aja yang diteror, dilihatin sama penampakan hantu gitu. Padahal si Agus sama kedua orang tuanya itu belum melihat sosok-sosok hantu yang ada di rumah itu. Nah, setelah itu si Angel takut untuk berada di rumah itu. Dia memutuskan mengajak kedua orang tuanya sama Agus ini pindah, cari kontrakan yang lebih bagus lagi. Tapi nggak mau dia dipaksa untuk tinggal beberapa bulan di sini karena dia sudah ayahnya sudah membayar rumah itu. Ya gimana, si Angel mau nggak mau harus tinggal di situ dan beraniin untuk ada di rumah itu. Nah sekarang ini si Agus yang mengalami sosok teror hantu perempuan tadi. Ini sekitar hari Sabtu mau maghrib. Si Agus ini pulang dari main. Nah dikiranya yang mandi di dalam kamar mandi itu si Angel. Si Agus teriak-teriak, "Angel, cepet keluar, gantian." Si Agus masih teriak-teriak di dalam di depan kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu ada yang mandi biur gitu sambil nyanyi Jawa gitu. Si Angel datang lah, "Ngapain kamu teriak-teriak di depan kamar mandi?" "Loh, kamu di situ. Terus siapa yang ada di dalam kamar mandi?" Si Angel bingung. Terus si Agus langsung coba masuk ngecek apa yang ada di dalam kamar mandi itu. Ternyata setelah dicek Agus, kamar mandinya ini kosong, nggak ada apa-apa. Si Agus bingung, "Loh, siapa tadi yang mandi di dalam ya? Kok kamu ada di situ? Saya bingung ini sebenarnya gimana, Angel?" gitu. "Ah udah, lupain aja. Mungkin kamu salah paham lah dengan yang ada di dalam. Mungkin kerannya yang mengalir belum dimatiin tadi sama ibu." gitu. Si Agus masih bingung dengan apa yang dialaminya di depan kamar mandi itu. Ya si Agus masih cuek setelah itu. Tapi setelah malamnya sekitar jam 2 pagi, si Agus ini kebelet kencing. Dia terpaksa lah ke kamar mandinya itu. Sama seperti yang dialami Angel, dia melihat sosok wanita di dalam kamar mandi itu. Si Agus kaget. "Woi, siapa kamu yang ada di situ?" Perempuan yang ada di kamar mandi itu, dia cuma diem aja. Si Agus kaget lah, takut merinding badannya. Dia langsung nyamperin Angel. Angel, tolongin aku, ada perempuan di dalam kamar mandi." "Ah masa kamu bohong ya?" gitu. Si Angel bilang kayak gitu. Langsung lah si Angel sama Agus itu ngecek. Ternyata gak ada apa-apa di dalam kamar mandinya. Setelah itu, singkat cerita lagi, ini 2 bulan, tapi minggu kedua yang dialaminya lebih parah dari yang dialami sebelumnya. Si Angel ini lagi masak di dapur sendirian. Ibunya sama bapaknya dan Agus itu ada di depan rumah. Ya biasalah kalau malam nyantai-nyantai gitu. Nah si Angel ini mau masak Indomie di belakang dapur lah. Dia masih
biasa, nggak ada gangguan apa-apa. Tiba-tiba setelah mau selesai masak Indominya ini, mau dituangkan ke piring, tiba-tiba piring itu geser. Jadi ini mau nuangin minyak itu, tiba-tiba piring itu geser. Set. Si Angel kaget, wah apa ini? Tiba-tiba si Angel ini kaget lah, terpaksa ini minyak dituangin, jatuh lah gitu. Kaget lah si Angel, langsung takut karena dia sudah mengalami pengalaman yang horor untuk minggu pertamanya. Dia lari-lari ke depan rumah, ayah ini ada yang gak beres dengan rumah ini gitu. Si Angel lapor sama ayahnya, tapi ayahnya gak percaya dengan apa yang dilihat Angel, apa yang dilihat Agus. Ayahnya gak percaya, mungkin kamu halusinasi aja gitu. Si ayahnya bilang kayak gitu. Tapi minggu ketiganya, saat ayahnya ini pulang kerja jam 8 malam, dia mengalami sendiri sosok wanita itu memperlihatkan penampakannya di depan ayahnya Angel. Si ayahnya ini pulanglah dari kerja, dia baru keluar dari mobil, tiba-tiba di depan pintunya ada sosok wanita itu yang menunggu ayahnya. Dia kaget lah, siapa kamu? Itu nggak jawab, dia cuma diem aja seperti apa yang dilihat Angel dan Agus. Kaget lah si ayah itu, tiba-tiba minta teriak-teriak untuk dibuka pintu dari dalam. Setelah ada yang mau nyamperin ke depan rumah itu, udah pergi sosok bayangannya saat ayahnya itu memejamkan mata. Jadi nggak melihat sosok itu perginya dari mana. Nah dari situlah ayahnya si Angel, Agus sama ibunya itu memutuskan untuk pindah dari rumah itu karena sudah mengalami gangguan beberapa kali. Setelah 2 bulan ada di kosan itu, si Angel sama keluarganya pindahlah cari tempat rumah yang lebih bagus dan harganya agak mahalan dikit lah, tapi aman gitu, nggak ada teror-teror seperti awalnya saat dia ada di situ. Si Angel masih bingung dengan apa yang dialaminya, tapi si Angel sama si Agus ini cari informasi lah tentang rumah itu, sebenarnya ada apa di situ. Si Angel sama si Agus inilah tanya-tanya sama warga di sekitar situ. Lah salah satu warga yang ada di samping rumahnya itu menjelaskan kenapa rumah itu ada sosok penunggunya yang mengganggu orang yang tinggal di situ. Si Angel tanyalah, Pak ini kenapa ya rumah kok selalu ada yang ganggu, terus ada sosok penampakan gitu di dalam kamar mandi gitu. Si bapak itu menjelaskan, dulunya itu di sini ada wanita tinggal sendirian lah, dia masih muda, dia juga anak rantau. Tapi saat dia tinggal di situ, di suatu hari dia membawa pacarnya pulang ke rumah itu. Dia berdua lah nginep sekitar 2 malam di situ sama si cowoknya. Tiba-tiba cowoknya itu pergilah, sudah pulang lah. Tapi anehnya wanita itu nggak keluar-keluar selama 2 hari setelah pacarnya ini pulang. Warga curiga lah, setelah itu dicek, ternyata wanita itu sudah meninggal di dalam kamar mandi. Ada bekas luka di tubuhnya gitu. Si tetangga rumahnya itu menjelaskan kayak gitu. Ya mungkin ada sosok jin atau hantu goib yang menyerupai wanita itulah yang dulunya tinggal di rumah itu. Si bapaknya itu menjelaskan seperti itu. Jadi setelah itu Agus sama Angel udah gak kepo lagi tentang teror hantu yang dialami.
itu tadi cerita pengalaman horor yang dialami si Angel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman pemirsa di luar sana, pecinta horor, pecinta misteri, pecinta hal-hal gaib, jadi buat teman-teman di luar sana yang memiliki cerita pengalaman horor yang nggak wajar atau sangat mengganjal yang baru dialami teman-teman di luar sana yang ingin saya ceritakan, atau teman-teman mau bercerita dengan saya, silahkan teman-teman kirimkan ceritanya di IG saya. Nanti saya cantumkan IG saya di YouTube saya.